Angkatan 9 dari Kabupaten Bandung Barat akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik yang di dalamnya terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya Astri Selvana dari SD Negeri Nugraha. Saya Kurnia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Baik Bu ya, katanya Bunya mau melaksanakan percakapan Basri ya? Iya, saya akan melaksanakan proses coaching nanti bersama Ibu Astri Selvana. Ya. Bunya, kira-kira kompetensi yang ingin dikembangkan apa sih? Kompetensi yang akan saya kembangkan atau yang ingin kita kembangkan siapa? Yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian yang kedua kehadiran penuh, yang ketiga adalah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan alur cerita. Oh iya, baik. Dari ketiga kompetensi ini, yang mana sih yang ingin dikembangkan sama Bunya? Yang paling ingin dikembangkan gitu ya, atau paling ingin diamati oleh Bapak mungkin seperti itu ya. Saya inginnya diamatinya yang ketiga-tiganya ya Pak, karena ini merupakan kompetensi dalam proses coaching. Saya ingin diamati ketika saya kehadiran penuhnya, kemudian ketika saya sedang mendengarkan aktif Bu Astri nanti sebagai coachingnya, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan apakah berbobot atau tidak sesuai dengan alur ceritanya. Iya. Bagus sekali Bunya ya. Saya lihat tadi target-target pelajaran ini sudah bagus sekali. Nah sekarang harapan dari observasi ini yang diharapkan oleh apa? Harapan saya ketika itu. melakukan proses coaching ini, harapan saya ya tentu saja saya bisa melaksanakan proses coaching ini dengan menggunakan alur cerita. Saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Ibu Astri sebagai coaching nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Ya, bagus sekali ya, harapannya bisa bagus tentang alur cerita kan ya ini ya. Ya ini udah bagus sekali ya. Nah mungkin setelah pertanyaan ini silakan melaksanakan persidangan Basri ya. Mungkin segitu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih Bunya ya atas jawabannya. Ya. Baik Bunya, setelah saya menyimak tadi observasi ya, tadi sudah Bunya sudah melakukan coachingnya kepada Bu Astri. Betul sekali Bapak. Alhamdulillah ya, bagus. Saya mau ada pertanyaan juga. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa pada kompetensi tadi? Penilaian terhadap diri sendiri gitu. Iya, betul. Nah, penilaian saya terhadap diri saya tadi saya rasa sudah cukup baik. Kenapa saya mengutarakan seperti itu? Karena saya rasa saya sudah menjadi coach gitu sesuai dengan alur tirta gitu. Nah sekarang apa yang membuat Ibu menilai demikian? Ya karena tadi saya merasa saya sudah melaksanakan proses coaching sebagai seorang coach tadi dengan menggunakan alur tirta, yaitu mulai dari tujuan dari coachnya, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Saya rasa semua alur itu sudah saya lewati. Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan Pak, bagaimana hasil pengamatan Bapak terhadap proses coaching saya tadi? Ya, saya mengamati tadi pada saat Ibu melaksanakan coaching itu sudah baik ya Bunya, sudah ada TikToknya juga, alur tirtanya itu sudah kena Bunya. Nah saya rasa sudah baik. Mungkin gambaran Ibu kira-kira menurut Ibu nilainya berapa? Nilai saya Pak tadi pas proses coaching
8 sepertinya Pak. Ya. Kalau dari range dari 1 sampai 10 kenapa 8 ya tadi seperti yang sudah saya sampaikan gitu. Kalau misalnya tapi masih belum sempurna ya tentunya Pak. Masih banyak sekali kekurangan yang harus saya pelajari. Ya, kalau justru dari nilai saya Ibu udah bagus ya. 90 udah benar ya, karena alur tirtanya itu udah bagus, udah ada gitu, udah terlihat, dan alur tiktoknya juga udah kena gitu ya. Iya, Namun, terima kasih. ya, namun sedikit saya juga melihat hal-hal yang masih harus diperbaiki lagi ya Bu ya. Kedepannya tolong dikembangkan lagi, misal tadi pada saat pengajuan pertanyaan ya Bu ya. Baik Pak. Semoga bisa diperbaiki lagi ya Bu. Dan insya Allah kedepannya saya akan lebih mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi kepada coach saya. Oh, ya. Ya, nah sekarang bagaimana rencana tindak lanjut Ibu berikutnya Bu? Rencana tindak lanjut saya yaitu saya akan berusaha gitu ya Pak menerapkan proses atau kegiatan coaching ini terhadap teman-teman saya yang sedang mempunyai masalah. Ibu siap ya membantu ya rekan? Ya insya Allah. Ya, ya. Nah dari diskusi kita kali ini, apa yang sudah terbayangkan oleh Ibu untuk melakukan meningkatkan lagi performa diri untuk menjadi coach? Ya tentu tadi saya akan lebih banyak belajar lagi ya Bapak mengenai proses coaching ini sesuai dengan alur kita. Saya akan mencoba mengcoaching ya orang-orang dulu di sekitar saya gitu Pak, jangan dulu jauh-jauh teman-teman terdekat saya apabila mereka sedang membutuhkan solusi dari permasalahan, mungkin saya akan mencoba menerapkan alur kita ini. Ya. Baik Bu ya, dan itu menentukan. Nah, kapan dan di mana dan siapa saja yang akan Ibu bantu Bu? Ya, tadi kapan di mana ya kalau misalnya ada yang segera membutuhkan bantuan untuk di coaching, saya akan segera melakukannya, membantu siapa dan di mana mungkin siapanya itu tadi seperti yang saya ucapkan yaitu mulai dari rekan-rekan terdekat dulu Bapak gitu di sekitar saya. Ya. Nah, mungkin pertanyaan lagi ya. Bagaimana hasil pengamatan tersebut dicatatkan ke dalam forum ya supervisi akademis ya? Ya, mungkin saya akan mencatatkannya bagaimana kelebihan yang saya punya, gitu kekurangannya apa di form supervisi akademik sehingga saya dapat memperbaiki apa yang kurang dari saya. Ya. Nah, satu lagi pertanyaan ya. Apa yang Ibu dapat dari proses observasi ini Bu? Yang saya dapat dari proses observasi atau coaching ini, saya bisa belajar lagi itu tentang alur tirta ya, memperdalam pengetahuan yang saya punya mengenai proses coaching, dan juga yang saya dapat yaitu saya bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan sehingga coach saya bisa menjawab atau menemukan ide atau solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Bagus ya Pak. Ya, ternyata Ibu sangat luar biasa sudah melakukan alur cerita juga, sudah mempost tadi bersama Bu Astri. Nah, hasilnya bagus sekali Bu. Ya mungkin itu ya pertanyaan dari saya Bu. Terima kasih atas informasinya Bu Nia ya Bu Nia. Sukses selalu buat Bu Nia dan semoga lebih ditingkatkan lagi untuk coaching ya. Terima kasih Bapak ya sudah membantu saya dalam proses coaching ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam Bu Astri. Gimana kabarnya Pak Arifin hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu Astri. Gimana kabar Bu Astri? Alhamdulillah Pak Arifin baik dan luar biasa. Baik nih Pak Arifin, tadi Pak Arifin bilang ke saya ya mengajak saya untuk berdiskusi. Katanya Pak Arifin ada permasalahan yang ingin saya bisa membantu Pak Arifin untuk mencari solusinya.
baik nih Pak Arifin, saya mau tanya, kira-kira apa sih permasalahan yang sedang Pak Arifin hadapi saat ini? Justru begini Bu Asri, saya memiliki permasalahan mencari solusi tentang bagaimana menumbuhkan minat membaca puisi pada siswa pendidik saya Bu Asri itu. Oh gitu ya Pak Arifin, jadi permasalahannya anak minat untuk bisa membaca puisinya itu ternyata sangat kurang. Ya, kurang. Nah Pak Arifin, dari level 1 sampai 5, Ya. kira-kira saat ini penilaian Pak Arifin terhadap kemampuan murid Pak Arifin tentang cara membaca puisi itu berapa nih nilainya? Paling lihat anak saya paling gak akan Angka 60, baik. Nah, Pak Arifin mau meningkatkan sampai ke angka berapa nih? ya. Mau dikatakannya sampai 80 lah ya. 80. Oke, jadi saat ini 50 ya, 60, 60. 60 dan Pak Arifin mau meningkatkannya ke angka Ya. 80. Ya. Oke, baik Pak Arifin. Kira-kira nih permasalahannya apa nih Pak Arifin sampai murid Pak Arifin itu untuk bisa mendemonstrasikan ya membaca puisi di depan teman-temannya itu masih minatnya masih kurang. Kira-kira apa nih permasalahannya? Masalahnya yang satu, anak didik saya belum punya keberanian untuk tampil di depan peserta yang lainnya, itu yang satu. Yang kedua mungkin fasilitas di perpustakaan tentang buku puisi masih kurang Bu Asri, itu. Oh gitu ya, jadi permasalahannya murid-murid Pak Arifin masih kurang percaya diri Ya, itu. untuk membacakan puisi di depan kelas Ya. dan ternyata masih kurang ya literasinya sehingga untuk membacanya itu anak pilihan katanya itu masih belum paham sebelumnya, seperti itu ya Pak Arifin. Iya betul. Nah kira-kira nih Pak Arifin dengan permasalahan yang tadi Pak Arifin hadapi ya, Ya. ada 2 hal, apa nih kira-kira langkah-langkah yang akan Pak Arifin lakukan? Langkah-langkah yang saya akan lakukan mungkin ada beberapa cara ya Bu Asri ya. Pertama saya mungkin akan mengimplementasikan langsung, membawa anak langsung ke lab aman keluar dari sekolah, seluruh anak itu langsung bikin dengan subtema seadanya. Kalau kita di lapangan silakan bikin puisi agar itu meningkatkan rasa percaya diri membuat puisi, mungkin itu yang utama. Yang kedua itu mungkin saya akan menampilkan video puisi tentang puisi-puisi yang marak yang bagus sekarang itu yang terkenal, supaya anak itu ada edukasi baru tentang begitu istimewanya dan menariknya puisi begitu. Oh maaf nih Pak Arifin, saya merawat sedikit. Ya, Tadi ya. yang di awal Pak Arifin kan bilangnya permasalahannya adalah bagaimana cara anak untuk bisa percaya diri Ya, kepada ya. jadi pemahamannya. Tapi yang benar saya dengar ternyata cara membuat. Jadi yang Oh, ya. sebetulnya ini permasalahannya cara anak membuat puisi atau cara anak untuk bisa tampil ke depan. Mungkin ya kedua-duanya. Oh, Ya, kedua-duanya. ya, karena biar berkesinambungan, biar si anak itu lebih percaya diri untuk tampil di depan kelasnya. Yang kedua itu menumbuhkan juga agar bisa membuat puisi. Oh gitu ya Pak Arifin. Jadi langkah yang akan Pak Arifin lakukan yang pertama akan memberikan contoh ya Ya. kepada anak supaya Betul, bisa betul. mendeklamasikan di depan rekan-rekannya. Ya, betul. Yang kedua untuk membuat puisi supaya lebih mudah anak dibawa sama Pak Arifin ke luar Ya. kelas, baik itu di halaman sekolah Ya. maupun di taman ya Pak Taman. Arifin. Itu menurut saya langkahnya bagus sekali Pak Ya. Arifin. Nah kira-kira nih untuk melaksanakan hal tersebut pastinya akan ada hambatan kan Pak Arifin dan juga halangan ya. Kira-kira apa nih hambatan dan halangan nih? Ya, untuk hambatan tantangan selalu ada ya Bu Asri. Yang pertama mungkin di fasilitas buku-buku isinya. Yang kedua mungkin lingkungannya belum menunjang untuk menjadikan untuk buku puisinya, karena masih sempit keadaan di sekolahnya, mungkin baru itu. Oh gitu ya Ya. Pak Arifin. Jadi sebenarnya halangannya itu karena sarana buku ya Pak Ya, Arifin, betul. supaya anak bisa dapat melakukan literasi itu masih kurang. Betul, betul. Oke Pak Arifin. Nah Pak Arifin, kira-kira nih menurut Pak Arifin ya, rencana yang akan Pak Arifin lakukan ini tadi yang menurut saya itu luar biasa ya idenya. Kira-kira kapan akan mulai dilaksanakan oleh Pak Arifin? Ya pasti, mungkin saya kebetulan besok saya ada jadwal. Besok saya langsung akan menerapkan sistem yang diharapkan tadi oleh saya. Mungkin
besok saya akan mempraktekkan dan menerapkannya pada anak. Oh ya, jadi mulai besok ya Pak Iya. Arifin akan memulai rencana yang akan Pak Arifin lakukan. Mudah-mudahan sukses nih Pak Arifin Amin, rencananya, saya doakan ya. Amin. Oke Pak Arifin, masih ada nih satu pertanyaan Iya. lagi yang terakhir. Nah Pak Arifin, kan untuk melaksanakan hal ini pastinya Pak Arifin perlu dukungan kan, Iya, motivasi. betul. Kira-kira dukungan dari siapa yang Pak Arifin harapkan? Yang utama itu dari kepala sekolah, juga teman sejawat, juga dari kepala sekolah mungkin dari sarana prasarananya dari tindakan akan memberikan sarana yang dibutuhkan. Juga dari teman sejawat mungkin saya dengan harus kolaborasi meminta masukan atau buat si anak itu bisa membuat misi tersebut. Mungkin saya Baik Pak Arifin, jadi Pak Arifin mengharapkan dukungan dari pimpinan untuk masalah penyiapan sarana prasarana ke depannya Pak Arifin. Betul. Kemudian keduanya Pak Arifin mengharapkan adanya kolaborasi dengan rekan sejawat. Betul. Bagus sekali Pak Arifin ternyata idenya. Mudah-mudahan nih Pak Arifin Ya. berjalan dengan sesuai dengan apa Ya. yang Pak Arifin rencanakan ya. Nah, saya mau tanya nih yang paling terakhir lagi. Begini Pak Arifin, Ya. kira-kira nih komitmen yang akan Pak Arifin tentukan untuk mencapai indikator yang tadi kira-kira apa nih? Sehingga nanti saya bisa berdiskusi lagi dengan Pak Arifin menanyakan kira-kira gimana kemarin rencana yang sudah dilaksanakannya kira-kira gimana tuh? ya mungkin saya akan meningkatkan kepada anak tentang arti puisi agar anak-anak mengkasih edukasi seperti tadi pemutaran video juga saya akan menerapkan ke anak-anak memberikan langkah-langkah pembuatan puisi yang paling penting di sana agar anak bisa tahu ini langkah-langkahnya pembuatan puisi ini. Nah mungkin saya itu aja dulu. Ya baik, jadi indikator kesuksesannya itu ya yang terlaksana yang bisa dicapai itu yang pertama anak bisa membuat puisi ya Pak sesuai dengan langkah-langkah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Kemudian anak bisa lebih berminat lagi untuk bisa mendeklamasikan di depan teman-temannya. Baik Pak Arifin, sukses ya. Mudah-mudahan rencana ini bisa benar-benar terlaksana dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Arifin. Apa nih kira-kira kita bisa ketemu lagi Pak Arifin? Mudah-mudahan minggu depan biar saya bisa memberikan informasi kepada Ibu tentang adakah kemajuannya, berapa persen kemajuannya. Oke, saya tunggu ya kabar selanjutnya. Terima kasih Pak Arifin. Sama-sama Ibu, terima kasih. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang telah kami laksanakan. Semoga bermanfaat. Semoga dapat menginspirasi. Salam dan